Halo, ketemu lagi bersama kami Nul Daily. Hari ini kita mau bahas sedikit tentang PC Legend. Ini PC Legend zaman dulu yang kamu kalau tahu casing ini pasti harganya selangit. Wah, ini mewah banget nih, ada kaca nakunya nih, sistem naku nih. Ini kalau udah tahu ini juara. Karena apa? Dia punya sistem ini loh teman-teman. Jadi ini kalau masang harddisk tinggal kamu pencet, habis itu tarik. Satu, pencet, tarik. Dan itu enak banget. Jadi kalau nambah nggak usah repot-repot, karena di bagian belakang sini dia ada sistem yang sudah ada SATA-nya. Jadi kalau kita lepas kurang lebih kayak gini. Nah ini tarik, tuh udah SATA langsung cekluk ya kan. Nah ini sudah langsung berhubungan sama kabel SATA-nya ke motherboard, tinggal dikasih power aja. Sekarang kita punya tantangan selanjutnya adalah si PC ini pakainya adalah water cooling dari Corsair padahal, tapi memang sudah umur dari 2014. Itu sekarang overheat dan dilihat memang airnya habis. Jadi kalau kita lihat ini pakai soket 2011 dan ini nyari heatsinknya susah. Nah maka dari itu kita sekarang punya, setelah kita cari-cari, ini dapat dari brand ID Cooling. Ini serinya adalah SE207XT. Pada zamannya juga ini high end untuk heatsink tower teman-teman. Jadi kalau untuk heatsink tower dia sangat-sangat overpack. Nah ini dalamnya untung masih ada di Jogja. Kebetulan kita dapat rekan yang punya. Langsung aja kita lihat heatsink tower kayak gini nih. Wah mewah banget. Wah mantap. Fan 2. Wih dapat obeng. Asik banget. Dapat obeng loh. Nah ini sudah dapat thermal paste utuh dan lain-lain. Nah ini dapat dual fan. Jadi gini teman-teman, jadi pada prinsipnya semua fan itu punya aturan universal yang namanya kalau dia ada frame, ini ada frame ya, berarti anginnya keluar ke sini. Kalau nih ini pasti anginnya dari sini sedot keluar ke sini. Jadi kalau misalnya cari tandanya biasanya dari sini, ya kan? Anginnya muter ke sini, fan-nya ke sini, terus tanda panah ke sini, ini anginnya keluar sini. Jadi posisinya masang harus jangan kebalik. Nah ini misalnya ini belakangnya, ini posisinya seperti ini. Jadi pemasangannya harus fan-nya keluar, taruh sini, yang satunya ini taruh sini. Di fan kesedot dari sini, tarik keluar ke samping sini. Wah ganteng. Untung masih ada solusi, nanti kita kasih video pemasangannya seperti apa. Nah untuk seri si SE207XT ini dia supportnya seperti ini teman-teman. Jadi ada ini bracket, penjelasan bracketnya, tapi yang jelas ini Intel LGA 1700 itu bisa buat seri macam-macam sesuai di sini, LGA 1200 atau LGA 1700 atau ini. Nah ini nih. Dan dia juga support untuk AMD. Nah, ini ada dari AM4 sama AM5 phone mounting. Cara pemasangan kurang lebih seperti ini. Kita jelaskan nanti di proses pemasangan. Jadi pastikan bahwasanya soket prosesormu itu sesuai atau support dengan si heatsinknya. Kalau yang kita pasang ini adalah motherboard X series dengan soket 2011. Nah terus habis itu langkah selanjutnya adalah kita buka buku manual untuk mencari bagaimana cara memasang bracketnya. Karena bracket di sini bisa macam-macam. Jadi kalau misalnya kamu pakai AMD Ryzen juga berbeda dengan pakainya Intel. Jadi pastikan dulu aja sesuai dengan yang ada di manual book. Ini kita pasang dudukan dulu. Jadi istilahnya kalau dibangun rumah ini adalah fondasi yang nanti akhirnya dia jadi tempat dudukan si heatsink tower tadi teman-teman. Jadi nanti lebih enak untuk masang daripada posisinya motherboard sudah kepasang di dalam casing. Nah setelah dudukannya sudah beres, habis itu kita pasang thermal paste. Nah, thermal paste ini sesuai dengan kebutuhan aja teman-teman. Dan ini yang paling fatal adalah kalian suka lupa melupas si bagian ini. Kalau ini sih stikernya putih tapi ada yang bening loh teman-teman. Jadi pastikan aja itu harus ke kletek. Jadi itu tujuannya biar nanti bisa menyentuh langsung dengan prosesor. Masang di atasnya seperti ini, terus kalian cuma tinggal mengencangkan bagian baut yang ada di sini. Ini bisa dikencangkan dengan kencang tapi tetap pakai rasa, jangan sampai pakai otot banget karena nanti bisa dol dan malah bahaya teman-teman. Nah selanjutnya adalah pemasangan RAM. Kenapa kok RAM dulu daripada si fan? Karena kalau kita masang RAM-nya terakhir nanti nggak bisa karena fan-nya ada di atas si RAM-nya teman-teman. Nah karena memang ini motherboard-nya seri tinggi, jadi dia ada RAM di dua sisi. Jadi ini agak sedikit kita sesuaikan biar yang penting fan-nya tetap bisa kepasang dan tidak mengganggu kinerja di RAM tersebut. Jadi posisinya dia akan sedikit naik kayak gini teman-teman.
Ini kita pasang dual fan, yang pertama adalah di tengah, yang kedua ada di samping. Nah, terus selanjutnya kita harus masang power si fan ya teman-teman. Ini sini ada yang namanya converter 2-in-1, jadi dual fan dijadikan satu soket. Ini tujuannya biar nanti masuk ke di motherboard itu ada tulisan nanti CPU fan. Jadi nanti kalau di BIOS nanti bisa kedetek bahwasanya suhunya, RPM-nya dan lain-lain itu akan detek di CPU fan. Jadi jangan salah masang di sistem fan yang lain gitu. Oke, sebelum kita rakit dipasang di casing, kita biasanya tetap harus dinyalakan dulu untuk memastikan bahwasanya jalur yang kita pasang sudah benar. Nah, ini kita cek fan-nya sudah mutar dan keluar. Dan biasakan untuk memasang fan prosesor ini mengarah anginnya keluar ya, keluar casing. Jadi jangan nyedot tapi mengeluarkan angin ke keluar casing. Ini adalah suhu sebelum kita masang heatsink tower itu 86 derajat, dan afternya itu kita cek sampai nyentuh di angka 39-40 derajat. Itu mantap sekali. Jadi ini memang heatsink seperti ini itu akan mempengaruhi kinerja PC atau komputermu karena suhunya mendinginkan. Jadi teman-teman, kalau kamu punya PC pastikan pantau terus bagian suhu karena ini fatal ketika terjadi overheat, nanti suka bikin mati-mati. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, tonton video yang lainnya, follow Inul Daily Jogja untuk tips-tips harian di Instagram, TikTok, dan Facebook. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.